Udah Bu, siap kita mulai ya. Ya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ella, Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam Bu Dewi, Alhamdulillah saya hari ini sehat. Walaupun hari ini kita hujan terus ya Bu ya, Alhamdulillah di sini hujan juga deras. Tapi Alhamdulillah udah berhenti Bu. Hanya saja saya ada sedikit problem nih Bu. Ada masalah yang mengganjal ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, mungkin saya bisa membantu Bu. Apa Bu? Jika Ibu tidak sibuk, bisa kita berbincang sebentar Bu. Oh, tentu saja Ibu. Kebetulan nih saya sedang kosong nih Bu. Ngomong-ngomong apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nih Bu? Saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Dewi, saya bisa ada gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Bu. Memang masalah apa Bu? Jadi gini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di jam pelajaran pagi ya Bu, dia tidak semangat Bu untuk belajar, bahkan tugas pun jarang dikerjakan Bu. Itu yang membuat saya agak sedikit pusing Bu, dan untuk menghadapinya. Baik, tadi Ibu bilang, ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri sebab dari masalah itu? Sudah Bu, sudah saya panggil anaknya tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran pada saat pagi-pagi Bu. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Iya, jadi Bu, setelah saya mengamatinya dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran matematika, Bu, karena mungkin hitung-hitungan. Jadi dia bosan, Bu. Jadi membuat anak tersebut malas untuk belajar ketika pelajaran saya, Bu. Itu sih, Bu, hasil pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa nih kondisi ideal yang Ibu harapkan agar murid itu tetap semangat di pelajaran Ibu? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Bu, seperti murid-murid yang lain. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut, Bu? Ya Bu, berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran Bu dengan baik. Kan ketika kita pembelajaran matematika itu, anak-anak itu mungkin perlu dikasih ice breaking ya Bu ya, sehingga anak itu bisa semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, juga memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Wah, luar biasa ya, Bu. Jika kita berikan rating angka 1 sampai 10, menurut Ibu berapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu gunakan tersebut, Bu? Ya, Bu, kalau saya diberikan peringkat menurut saya sekitar 8 atau 9, Bu. Baiklah, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera melakukan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu, dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang kiranya membuat anak menarik. Seperti contohnya pesan berantai, Bu. Kalau anak kelas 1 ini suka nih sepertinya pesan berantai, Bu. Dia bisa menceritakan apa namanya segala informasi yang terkait saat apa namanya ice breaking, Bu. Jadi terkait cara mengajar saya juga, saya harus berpihak kepada murid agar tujuan pembelajaran saya, eee, tercapai, Bu. Kira-kira siapa saja yang akan membantu untuk menyusun dan merancang rencana Ibu tersebut? Ya, Bu, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini, yang pertama yang pasti kepala sekolah ya, Bu, kemudian rekan sejawat, dan juga tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Bu. Kira-kira berapa lama, Bu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secara secepat mungkin. Saya juga berharap ini lebih cepat lebih baik ya, Bu. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya, Bu. Betul banget, Bu. Nah, kapan Bu bisa mulai melaksanakan rencana ini?
Wah, sepertinya secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksanai pembelajaran yang sesuai dan yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik, Bu. Kemudian Ibu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ibu beli apa? Ya, saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, kemudian saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah, Bu, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya, Bu. Wah, oke, baik, Bu. Adakah dukungan dari yang lain, Bu, yang Ibu butuhkan, Bu? Kalau dari dukungan dari sekolah, saya sudah mendapatkan dukungan moral ya, Bu. Mungkin sarana prasarana, akan saya ajukan dengan kepala sekolah, Bu. Dan mungkin internalnya saya saja yang konsisten untuk menjalaninya. Baik, Bu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya, Bu, ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita berbincang-bincang tadi, Bu? Masya Allah luar biasa ya Bu, alhamdulillah lega, senang sekali rasanya Bu, saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita ini Bu. Baik, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu tentang diskusi hari ini. Semoga kita bisa memecahkan masalah bareng-bareng ya, Bu, ya. Iya Bu. Sinyalnya. Saya rasa cukup ya Bu, terima kasih banyak ya Bu, sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, Bu, sama-sama tetap semangat ya, Bu, ya. Ya Bu, sampai jumpa kembali Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus putus ini.